Ya. Ya, hai Bol. Beberapa hari yang lalu kita mendapat petunjuk ya untuk terus mengulas dan mencari informasi mengenai jejak bukti kebesaran Majapahit ya, Kerajaan Majapahit. Dan pada hari ini kita berada di daerah Pakal, Surabaya Barat ya. Dan juga di daerah ini energinya sangat bagus, Bol. Energinya sangat besar dan selaras dengan era Kerajaan Majapahit. Benar ya, Der? Ya, kita dapat petunjuk ya, gitu ya. Suruh mencari daerah ini ya. Dan ternyata di sini tepatnya di mana sih? Betul, tepatnya di ternyata Makam Islam Gronggong Sidorejo RW 1. Ini ada, Der, mungkin bisa dilihat kan? Oke, nanti kita lihatin ya. Iya. Dan juga menurut informasi warga setempat, di sini adalah dulunya ada seorang yang dituakan, Mas ya. Atau kalau boleh dibilang adalah sosok yang sebagai babat alas. Dan dipanggil atau disebut sebagai Mbah Gronggong ya. Oke, nanti kita ulas lagi ya. Kita eksplor dulu ya tempatnya ya. Oke, kita eksplor dulu tempatnya dan nanti kita akan mencari informasi lebih lanjut mengenai tempat ini. Nah ini, Bol. Makam Islam Gronggong Sidorejo RW 1. Tempatnya di sana, Bol. Nah, seperti yang kami bilang tadi, ini kami tim Polokinasi kan kapan hari lalu memang kami ada misi untuk mencari keinginan kami Polokinasi untuk mencari jejak bukti kebesaran Majapahit. Kita tertarik di situ, Bol. Nah, kapan hari waktu kita bersama acara khusus kita ada dapat petunjuk betul loh untuk awal-awal untuk sowan ke sini mencari informasi di daerah ini. Nah, nanti kita ulas ya, Bol. Ini berada di tengah-tengah makam, Bol. Nah, ini, Bol. Kita lihatkan, Bol ya. Nah, ini berada di tengah-tengah makam, Bol. Tadi masuknya di situ. Dan makam ini depannya ada musola ya. Musola, Mas ya? PPA. Hah? PPA. Yo, musola. Ada musola, Bol. Situ. Nah, ini, Bol. Sengaja saya putarkan biar teman-teman bisa lihat sendiri. Ini di sini. Pintu masuknya di sini. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kampus Gronggong Pedot Sedoyo Makam Pusat Gronggong pengiling radio opo tegese sak temeni eling dadi opo yakini olehi. Kata-katanya bagus, Bro. Ini makamnya di dalam sini dan di atas ada tulisannya. Nah, ini loh. Oke. Allah, tengah-tengahnya makam Muhammad, di bawah ini Mbah Syai Bayi Akbar. Nah, nanti kita ulas ya, siapakah beliau. Nah, ini makam sesepuh Gronggong Mbah Syai Bayi Akbar. Ini, Bol, ada fotonya, Bol. Aku tekankan, Bol. Nah, ini beliau mungkin ya, atau juluk kuncinya kita belum tahu ya. Makamnya di dalam sini, Bol, dan dikunci, Bol. Ini dikelilingi makam semua.
sebelah kiri atas ada tulisannya. Hayu kanca-kanca belajar noto ati karo lakune ing sakjroning awake dhewe. Mengko jur ketemu dununge. Wah. Dawuh nih. Luar biasa. Di mana, Yai? Hah? Kampus Gronggong itu kan? Oh, kampus. Kenapa dikatakan kampus ya? Nanti kita ulas ya. Kita masih belum tahu nih, Pak. Tapi tadi sudah dapat informasi sedikit-sedikit ya. Oke. Mas Simon, Ya, sebenarnya kan Mas Simon yang lebih ngerti ya mengenai tempat ini, asal muasal cerita tempat ini tuh bagaimana, Mas? Awal mula terjadinya, terus kok tiba-tiba diberi nama Gronggong itu gimana ceritanya, Mas? Dari informasi setempat ya. dulu waktu saya pertama kesini ya, tertarik ke tempat sini, itu saya ketemu seorang pelaku spiritual yang sering di sini. Terus ngobrol-ngobrol diceritakan bahwa dulu Gronggong itu adalah nama tempat ini, desa Gronggong atau duku. Desa Gronggong. Oh, Duku Gronggong. Gronggong itu nama desa. Nama desa. Nah, Gronggong itu artinya adalah lapar. Jadi dulu di sini tuh banyak orang yang kelaparan. Waktu itu. Ya, kemudian Satu desa kemudian pindah. Jadi Duku Gronggong ini ditinggal, satu desa pindah ke desa sebelah. Kalau nggak salah namanya Sidorejo, di bawah ya, di bawah migrasi satu mencari desa. nafkah mungkin lebih baik. Karena di tempat ini kelaparan ya. Ya, sering kelaparan, sering ya. terjadi kelaparan. Dan nama Gronggong tuh juga apa diambil dari nama yang Mbah Gronggong itu yang dianggap Sepertinya sebagai gitu. tokoh apa babat alas itu ya, Mas? Iya, Sepertinya seperti itu ya. jadi sepuh di sini dulu. Oh, seperti itu. Oke. Gronggong. Terus ada Mbah Sai Bayi Akbar ini apa? Nah, Kata informasi apa? informasi dari siapa itu pelaku spiritual yang sering kesini itu dulu. Jadi Juru kunci tempat ya, juru ini kunci. juga atas usaha beliau memberikan ini, yang bangun ini, membangun ini. Nah, ini mengumpulkan beberapa saudara pelaku spiritual di sini, akhirnya terbentuk seperti ini tempatnya. Nah, itu diceritakan karena rasa penasaran beberapa orang sebelum ada ini ya, apa ini namanya bangunan ini ya, Ya. diceritakan itu beberapa pelaku spiritual tertarik ke tempat ini. Ya. Terus mereka kepingin mengetahui siapakah sebenarnya tokoh di sini. Ya, itu akhirnya mencari petunjuk ke apa namanya pemuka agama yang ahli spiritual, ya pemuka agama yang mengerti gaib. Ya. Nah, terus diambilkan tanah. Jadi sebelumnya ini bukan apa bentuknya kuburan gitu ya. Jadi diambil. Tapi tetap makam umum. Ya, Mbak? ada makam Oh, makam umumnya. umum juga. Masih makam umum kan. Terus diambilkan tanah, dibawa ke itu disuruh pemuka agama itu. pemuka agama itu. Suruh ngambil tanah di sini. Jadi dia suruh ambil tanah itu, akhirnya Segenggam ya. Segenggam atau segenggam, bukan setrek, segenggam. Kayak bangun normal kan. Nah, segenggam akhirnya akhirnya diketahui ini bernama Sai Bayi Ali, ya. Sai Ali Akbar. Sai Bayi Akbar. Sai Bayi Akbar. Oke. Nah, kita nggak jelas itu siapakah beliau, nggak disebutkan. Udah disebutkan. Ya, jadi cuma diberi nama itu. Saya lihat Sai Bayi Akbar. Makamnya ini ya. Jadi Makamnya Mbah Sai Bayi Akbar. itu juga kontroversi. Makam ini menurut cerita beberapa orang dulu itu ya. di sini orang masih apa namanya memberi sesajen dan sembahyangnya itu di pohon asem gitu ya. Oh, yang besar. pohon besar itu nanti kita. Jadi supaya tidak menimbulkan fitnah atau pandangan yang negatif, maka dibentuk makam ini dan diberi nama
Sai Akbar. Sai Bayi Akbar. Sai Bayi itu, Akbar. Itu informasi setempat gitu? Iya, dari yang pelaku spiritual di sini. Oh, oke. Begitu. Oke. Ini kan kami Bolokinasi ini kan memang awal mula seperti Mas Surya tadi bilang ya, kita bilang tadi ya, kita memang mempunyai niatan untuk mencari jejak-jejak bukti kebesaran Majapahit, dan kita dapat petunjuk ya, Surya. Iya. Dapat petunjuk untuk awal mulanya itu mencari tempat ini. Ada daerah yang energinya besar, yang berhubungan dengan yang selaras lah, yang selaras dengan era Majapahit. Nah, ternyata di sini tempatnya ya. Betul. Nah, tapi kita kan masih mencari informasi dulu, tempat ini itu apa. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Simon atau Yaikar dari informasi setempat seperti itu. Nah, tapi menjadi pertanyaan kita Bolokinasi, kami lah Bolokinasi, itu apa hubungannya dengan Majapahit, kebesaran Majapahit? Kok sepertinya belum titik ketemu di situ. Seperti biasa, Bol, kita mesti ada ritual sendiri Yang dilakukan tim detektif gaib kita. Ya, jadi kita ya bukan kita merasa ada kita punya tim khusus juga ya, Mas. Ada pembimbingnya ya. Iya, betul. Karena apa ya, kalau kita mencari jejak leluhur ya, apalagi era-era Majapahit atau era yang lebih tua, itu secara akademis, catatan ilmiah itu sangat sulit ditemukan. Nah, satu-satunya cara kita melakukan kontak spiritual dengan tokoh setempat yang dilakukan oleh tim detektif gaib kita. Kenapa kok bisa? Ya, saya sendiri juga nggak ngerti, Pol. Mungkin beliau-beliau ini sudah bisa mengontak sama leluhur kita ya. Iya. Leluhur pada waktu itu. Mungkin seperti itu para spiritual. Itu kebetulannya para spiritual yang maksimal ya. Terus kita ngomong apa lagi? Dan ini kalau untuk makamnya ini sendiri, Mas, maksudnya seperti dibuat seperti padepokan gitu. Iya. Ini tahun berapa ini, Mas? Ini baru menurut sepertinya ya tahu-tahu deket-deket ini aja, baru ini ya, tahun 2000-an. Nggak tanya Mas Simon, belum dapat informasi ini. Enggak, jadi ketemu beberapa orang yang mereka bercerita membangun ini urunan kesadaran masing-masing. Jadi infonya dari pelaku spiritual tersebut yang sering di sini, tempat ini sering jadi jujukan para pelaku spiritual ya ke sini. Oh ya. Jadi sering di sini ada kegiatan doa atau semedi atau apa di sini. Makanya ada tulisan kampus. Kampus ya. Ya ini untuk itu. Kampus Gronggong. Kampus Gronggong akhirnya menjadi biar kata-katanya umum jadi kampus biar keren. Buat sinau bola. Ya. Belajar deh. Kampus kan sinau benar para sinau. Berarti dari basic dulu, tapi kampus kan nggak dari basic berarti. Iya. Apa bisa cuma dari basic? Bedanya kalau kampus yang ini nggak ada ceweknya itu yang kita nggak suka. ini nyai nakal ini Bol. Tapi ya berarti pertanyaan tadi kampus Gronggong itu maksudnya itu. Ya. Jadi infonya gini, banyak pelaku spiritual yang kesini ya. Tapi ini seperti disaring gitu ceritanya. Mereka nggak akan lama disaring. Jadi orang-orang tertentu yang dipilih memang sama tokoh yang di sini ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa kesini, bisa dan bertahan lama di sini. Oh gitu. Oke. Nanti kita ulas lagi. Ini bagus nih. Siapa yang menyaring? Ini pertanyaan akhirnya. Siapa yang menyaring dan yang disaring ini kriteria apa aja, untuk apa? Kan gitu pertanyaannya ya. Sudah dapat jawaban atau sudah? Kita perlu, jadi kita bahas sekarang atau selanjutnya? Boleh langsung sekarang aja. Nanti kita tunjukkan tempat-tempatnya. Apa Mas? Jadi setelah melakukan
ritual beberapa kali di sini, tim Bolokinase dengan tim detektif gaib ya, untuk mencari informasi dari tokoh setempat. Nah, ya kita melakukan beberapa kali kunjungan ke sini dan malam-malam. Ya, ini pekuburan umum, sangat sepi dan sangar. Memang di sini aura mistisnya itu sangat kuat dan adem, Mas. Adem. Info dari teman-teman spiritualis yang sering ke sini, di sini sangat kuat. Energi aura mistisnya itu. Bahkan beberapa kali di sini mereka menemukan pengalaman-pengalaman batin ya. Nah, di sini. Terus tim setelah melakukan beberapa kali ritual di sini dan kunjungan, tim detektif gaib kita memperoleh informasi siapakah tokoh pertama yang di sini. Nah, apakah ini jawaban ada hubungannya dengan Majapahit? Apakah ada hubungannya dengan Majapahit? Karena yang kita cari itu, ya ternyata ada. Jadi info yang kita terima itu tokoh yang di sini itu adalah bernama Gajah Serono Jati. Gajah Serono Jati. Ya. Eranya beliau masih sugeng atau hidup, menangi saat era Brawijaya terakhir, Bre Kertabumi itu ya. Tahun 1000. Ya itu paling 1400, hampir 500 ya. Hampir 500-an. Nah, beliau ini sangat istimewa, Bol. Jadi kalau kita ke tempat-tempat lain, biasanya tokoh tersebut pasti beragama Hindu atau Buddha atau Siwa Buddha ya. Tapi yang ini nyel itu maksudnya orang Kejawen asli. Jadi dia beliau tidak menyebut Tuhan itu dengan nama Sang Hyang Widi, Sang Hyang Adi Buddha, atau dengan nama apa, tapi nama yang khas Jawa, yaitu beliau memanggil Tuhan itu dengan nama Sang Pawarto. Nah, ini nyel Kejawen ini. Saya baru dengar. Sang Pawarto. Saya juga. Jadi hampir sama dengan ini artinya. Sang Pawarto. Artinya sama dengan Tuhan atau Sang Hyang Adi Buddha atau Sang Hyang Widi. Atau Gusti Kang Murbeng Jumadi ya. Ini Kejawenyel. Jadi Mbah Gajah Serono Jati ini menyebutnya Tuhan ini dengan nama Sang Pawarto. Bentar Mas, Mbah Gajah Serono Jati. Memang namanya Gajah. Gajah itu seperti gelar sebutan. Mungkin ada sebagai menjabat jabatan pada saat era Majapahit itu. Apa jadi mungkin seperti kiai punya gitu kekuatan, gajah kekuatannya besar, Gajah Mada yang dihormati itu ya. Dihormati. Kayak Gajah Mada itu gitu. Kekuatannya kan luar biasa. Gajah, bukan gajah sebutan. Gajah. Apa sih? Seperti gelar tokoh ya. Serono Jati. Terus kita dapat info lagi, kenapa Mbah Gajah Serono Jati itu di sini? Nah, ini info dari roh sucinya beliau ya, mengatakan yang kepada tim detektif guide kita bahwa beliau ini kan sukanya bertirakat, bertapa. Nah, beliau waktu bertapa di Gunung Lawu, kemudian di Gunung Penanggungan, itu dapat tugas dari Raja Brawijaya terakhir itu, Kertabumi ya. Itu bahwa dia diberi tugas untuk menjaga peninggalan dari salah satu peninggalan dari Majapahit yang berupa harta karun. Harta leluhur ya. Harta karun. Jadi beliau diberikan tugas itu di suatu tempat
yang dengan ciri-ciri ada pohon. Jadi beliau waktu di Gunung Penanggungan itu diberi ini apa namanya, kelingsi biji asem. Biji asem. Nah, biji asem itu. Nah, biji asem ini menunjukkan firasat ya, bahwa di suatu tempat ini nanti ada suatu daerah dengan ciri-cirinya itu. Nah, di situ akan ditempatkan harta karun itu ya. Ini Mbak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, sudah dapat izin kita ya. Kita sudah dapat izin. Tapi kembali lagi, kehebatan leluhur kita itu nggak mungkin bisa diambil secara nyata gitu. Pasti digaibkan karena kemampuan spiritualnya. Tapi ini jadi pertanyaan juga ya, kenapa kok disimpan, digaibkan? Itu satu. Iya. Terus yang kedua, untuk siapa sebenarnya? Pastinya kalau disimpan itu suatu saat kan pasti untuk diberikan. Nah, itu untuk siapa? Diwariskan. Nah, zaman dulu kan belum ada notaris ya, ya. Nanti ini diwariskan ini kan belum ada ya. Hah? Tapi notarisnya goib. Makanya itu nanti secara goib. Itu kriteria yang masuk sebagai pewaris ini gimana? Itu ada di konten kita harta karun itu. Oh iya, kan sudah dijelaskan semua. Satu pengen juga ya. Mungkin bukan ada kaitannya ya, memang berkaitan memang. Ternyata itu wit asem yang di situ,